tidak majunya negara ini karena itu. Karena itu. Coba sekarang saya sebut nama satu persatu. Amin Rais, Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Din Samsudin, Refli Harun, Ferry Amsari, Zainal Arifin Muchtar, B. Fitri, Profesor Kuncoro, Mahfud MD, Egi Sujana, Said Didu, Fahru Roji, A.M. Saifullah, Dr. Tifa, Dedi Sitorus, Masinton Pasaribu, dan para penyinyir-penyinyir lain yang saya belum sebutkan satu persatu. Pertanyaan saya, bisakah mereka-mereka ini berpikir tentang ekonomi Indonesia? Bagaimana cara menjaga inflasi, daya beli masyarakat? Bagaimana bisa membuat ekonomi Indonesia growth, bertumbuh 7-8%? Bisa mereka? Bagaimana cara menanggulangi COVID yang secara dunia benar-benar terpuruk? Indonesia jauh lebih cepat bisa melaju dan pulih. Mereka-mereka ini bisa gitu memikirkan APBN kita minim, tapi pembangunan masih bisa jalan. Mereka bisa gitu membuat iklim supaya investor asing bisa masuk ke Indonesia sehingga negara bisa tumbuh. Mereka bisa. Mereka bisa. Mereka bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Mereka bisa menurunkan tingkat pengangguran. Mereka bisa. Berpikir itu bisa. Melakukan itu bisa. Yang dia tahu, yang dia bisa itu adalah bagaimana cara berebut kekuasaan. Hukum tata negara, ya, keputusan MK yang dianggap menguntungkan Gibran, dia juga pengen berebut supaya bisa berkuasa. Kan itu terus yang diomongin. Kekuasaan terus yang diomongin. Muaranya bagaimana dia bisa berkuasa terus. Atau muaranya bagaimana dia menjadi bagian dari kekuasaan itu. Tapi apa bisa dia merubah Indonesia ini menjadi lebih makmur, menjadi lebih bagus, lebih maju. Itu saya baru bicara ekonomi, belum infrastruktur. Bisa mereka. Dalam kondisi yang APBN-nya terbatas, tapi pertumbuhan meningkat 7-8%, pembangunan infrastruktur terjadi terus di mana-mana. Bisa gitu. Bisa. Dia hanya bisa ngomongin masalah undang-undang pilkada. Dia hanya bisa ngomongin masalah keputusan MK. Dia hanya bisa ngomong masalah dinasti. Dan itu terus yang diomongin setiap hari. Nggak ada lain. Yang diomongin apa lagi? Demokrasi. Mengacak undang-undang. Mengacak peraturan-peraturan. Itu aja yang setiap hari dia didiskusikan. Tapi nggak pernah, nggak tahu bagaimana Indonesia menjadi maju, nggak tahu. Bagaimana ekonomi bisa stabil, nggak tahu. Bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan dunia luar, nggak usah jauh-jauh dengan Singapura dan Malaysia, nggak tahu. Apalagi melakukan, tahu juga nggak tahu. Model B. Fitri, Ferry Amsari, Zainal Muchtar Arifin bisa tahu, nggak tahu. Dia hukum tata negara. Itu terus yang itu adalah muaranya politik. Itu muaranya adalah kekuasaan. Itu muaranya jagonya mereka kalah. Masyarakat harus cerdas. Dan rata-rata mereka-mereka yang saya sebutkan itu adalah pendidikannya minimal doktor atau S3. Doktor dan profesor. Rata-rata. Lantas kita berharap apa lagi? Indonesia kepada kaum cerdik, cendekiawan, ilmuwan yang seperti tadi nama-nama saya sebutkan, kita bisa berharap apa lagi? Indonesia bisa maju. Nothing. Kita lihat diskusinya setiap hari. Bolak-balik masalah undang-undang pilkada, bolak-balik masalah putusan MK, bolak-balik masalah etik KPU, bolak-balik masalah itu muaranya karena dia kalah. Bolak-balik masalah Paman Usman, bolak-balik masalah dinasti, bolak-balik masalah Samsul. Apa ini? Loh, kalian kan cerdik cendekiawan. Kalian ilmuwan. Kalian dokter loh. Kalian profesor loh. Ini saya nggak tahu sampai kapan. Kita tunggu saja dan kita jalani. Pasca Jokowi, 5 tahun ke depan Prabowo, mudah-mudahan lebih dahsyat lagi. Dan lebih tegas lagi kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.